Satu Bukan quotes kalimat, gitu atau satu apalah. scene. Satu Ada scene, satu scene oke yang apa? aku nanti aja itu kalian nonton aja di bioskop. Ya penasaran Nanti nonton ini. itu. Gak boleh nge-spill dikit ya. Kan emang 30-an ya? Iya, benar. Iya benar-benar. Benar. Jadi kita terkadang pressure di mana di dalam grup itu kalau Tanis 30-an ya? Aku Iya. 26. nggak apa-apa, kita senang kalau main sama muda-muda. Gemini? Gemini. Kenapa Gemini? Biasanya Karena Gemini memang- red flag memang biasanya. Biasanya Gemini bilangnya red flag. Dan ini bilang Kalian tau zodiak ya? Aku aja nggak tahu. Sebenarnya- semua Gemini tuh red flag gitu ya? semua kebetulan aku emang aslinya juga Gemini gitu. Gemini tuh green flag guys. Yang kayaknya aku nggak pernah kepikiran sih jadi orang kantoran sih. Oke. Jadi kayak ini sebuah pengalaman baru. Gitu. Ya paling nggak pernah ngerasain kerja di kantor. Iyalah, pernah lah ngerasain ya. Aku juga pengen ngerasain di kantor gimana sih? Iya, kamu juga enggak kan? Iya makanya. Tapi kayaknya kita juga mungkin kalau aku Ini sih aku mungkin nggak akan bosenan bisa. enggak sih Aku kayaknya? nggak akan bisa. Bosenan sih. Iya, bosenan. benar. Karena udah terbiasa mobil kesana kemari kan ketemu banyak orang. Karena kan itu kan kayak monoton ya, waktunya hari-hari di situ, jam kerjanya, kerja di depan komputer gitu loh. Sebenarnya pernah tau ngerasain kayak kerja kantoran. Baik, Home Sweet Loan, Masya Allah. Ini tentang apa ya? Jadi hari ini seneng banget karena ketemu teman lama, ketemu teman masa kecil. Iya nggak sih? Bener. Iya kan? Ketemu teman masa kecil. Kenapa begini? Karena sebenarnya nggak kenal Derby, cuma karena masa kecil Udah kenal namanya banget kan ya. Iya, jadi ketemu panggilnya si Iti ya, cuman di sini Risti ya. Ketemu Risti itu tahun berapa ya, Ti? Kita di 2014, 13-14 ya. Ya. 13-14 kita satu sinetron bareng dan lumayan lama panjang, ya, kayak 1 tahun nggak sih? Iya, Ya, iya, setiap benar. hari ketemu sama Risti dan satu kamar ya, jadi banyak ngobrol juga. Ya, alhamdulillah senang banget ngelihat Risti sekarang, Masya Allah. Masya Allah. Sekarang ngeluarin karya baru lagi, film baru Alhamdulillah. lagi. Terus kalau Derby, wah kalau Derby mah anak-anak 90-an. Kita kenal dia kenal kita. Bener, anak-anak 90-an siapa yang nggak tahu Derby ya? Dia pikir. Iya, sampai hari ini masih hafal loh lagunya ya. Kalau suruh konser kita bisa nyanyi ya. Bener. Jadi Derby senang banget ketemu Derby. Terima kasih udah diundang. Masa kecil yang lucu banget ya dan sangat tampan dengan rambut lurus. Iya. Poni itu apa namanya? Batok kelapa. Iya, Masya Allah. Hari ini datang ke sini untuk ngasih tahu kita nanti tanggal 26 September ada film judulnya Home Sweet Loan. Yes, film Kasih tahu HSL. dong, itu tentang apa sih? Oke, kalau film Home Sweet Loan ini sebenarnya film yang diadaptasikan dari novel Kak Almira Bastari. Ceritanya itu tentang Kaluna, satu orang perempuan, dia anak ketiga dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kaluna itu siapa yang memerankan? Yunita Siregar. Yunita Siregar. Terus dia itu seorang yang punya mimpi untuk punya rumah, tapi dalam situasi sandwich generation. Gitu. Jadi dia pun bekerja di kantor. Nah, kita nih sahabatnya. Jadi Derby sebagai Danan, aku sebagai Tanish, terus Yunita Siregar sebagai Kaluna, dan juga ada satu lagi Vita Anggraini sebagai Mia. Kita sahabatan dan alhamdulillahnya sekantor gitu kan. Dan kita nih support sistemnya dia. Dan Kaluna ini menghadapi situasi yang cukup dramatik karena dia punya mimpi yang besar, tapi ya itu terjebak dalam sandwich generation itu sendiri. Sandwich generation itu maksudnya harus membiayai keluarganya. Iya, atas dan bawah. Jadi dia selalu udah dia yang paling kecil, tapi dia justru yang harus bertanggung jawab. Untuk ya, Untuk dia semuanya. cukup andil dalam keluarganya dan situasi rumah keluarganya tuh kayak bapak ibunya dan dia Toxic. punya 2 kakak yang sudah menikah sama anak-anak semua serumah. Serumah nih. Kebayang ya situasinya? Jadi dia setiap pulang ke rumah tuh dia nggak ngerasa rumah. Ya, makanya dia pengen banget punya rumah. Makanya dia pengen punya rumah sendiri. Di satu sisi pengen punya rumah, tapi kok harus ngebiayain semuanya. Ini kayaknya kisah kalian ya. Maksudnya banyak orang, Kita semua relate banyak banget. orang mengalami hal itu gitu. Betul. Jadi sebenarnya film ini tuh Home Sweet Loan dari bukunya sendiri, Kaluna itu justru representasi generasi-generasi kita. Ya. Oke. Yang Home Sweet memang- Loan ini apa sih artinya? Kan kalau sebenarnya kan home sweet home ya, gitu kan. Kalau ini loan-nya kan berhutang ya, Kak. Iya. Dan Karena home memang- di sini juga bukan cuma berbentuk rumah gitu, Iya. tapi bukan hanya fisik, tapi memang dia mencari tempat yang atau di mana yang dia bisa ngerasa itu rumah dia. Gitu. Oh, ini kalian yang nonton gue banget nih gitu kan. Karena kayaknya relate kepada banyak orang. Bener. Oke, kalau Risti perannya sebagai Aku di sini berperan sebagai Tanish, aku sahabatnya Kaluna, ya support system ya. Kalau Tanish sendiri dia sahabat dari SMA-nya Kaluna yang satu kantor sama dia, dan aku satu-satunya dari geng. Nama gengnya tuh 30 Under Pressure.
Tunggu. Berarti under pressure. Iya. Oh. Dan grup kita di real life namanya juga 30 Under Pressure. Kita punya grup juga. Oh, oke. Gitu. Karena emang 30-an ya? Iya, benar. Iya, benar. Benar, jadi kita tertanda pressure di mana di dalam grup itu kalau Tanis 30-an ya? Hah? Aku 26. Nggak apa-apa, kita senang kok main sama muda-muda. Jadi di sini kalau Tani satu-satunya dari geng ini yang sudah menikah yang punya anak, gitu. Oh, oke. Kalau Derby? Aku di sini berperan sebagai Danan. Danan ini Ini protagonis semua nih? ya. Oke. Dan Danan ini sahabatnya Kaluna, kita sahabatan dari zaman sekolah. Danan ini aku selalu bingung kalau ngejelasin Danan. Cuma mungkin bisa bilang ini Gemini green flag. Ada nggak yang Gemini? Gemini? Kenapa Gemini? Biasanya Gemini red flag biasanya. Biasanya Gemini bilangnya red flag. Danan ini Kalian tau zodiak ya? Aku aja nggak tahu. Sebenarnya- Semua Gemini tuh red flag gitu ya? semua kebetulan aku emang aslinya juga Gemini itu. Gemini itu green flag, guys. Tapi Gemini apa Derby? Emang Maksudnya Gemini tuh Gemini kenapa apa? sih? Yang nggak tahu apa green flag? Green flag. Emang Gemini kenapa? Ada apa dengan Gemini? Nah, aku juga nggak ngerti kenapa, karena aku juga nggak terlalu ngerti zodiak, tapi soalnya orang bilang Gemini itu wah banyak red flag, yang enggak Gemini green flag. Nah, di sinilah di film ini mau dibuktikan karena Danan ini adalah support sistemnya Kaluna yang nanti juga bakal ada romance sama Kaluna. Dan dialah yang akan jadi salah satu orang yang selalu ada di paling depan buat Kaluna nantinya. Oh, jadi friendzone ya? Friendzone awalnya. Tapi lucu sih memang, kalian kan dari buku, jadi sebenarnya aku juga tadi dari kemarin kalau ditanya takut spoiler, tapi banyak juga yang udah baca, Iya. jadi pasti Iya, tahu benar, sebenarnya lainnya benar, seperti apa benar. nantinya. Benar. Dan lucunya di film ini memang zaman SMA itu justru Danan itu naksir sama Tanis. Tapi malah Itulah ya, namanya pertemanan tuh kayaknya nggak ada yang murni pertemanan ya. naksir sama Tanis, malah pacaran sama Mia. Oke. Ujung-ujungnya malah akhirnya jadi deketnya sama Kaluna. Gitu. Iya ya gitu lah ya. Ada nggak sih pertemanan laki-laki dan perempuan? Ada, benar ada. Aku sangat percaya ada, karena aku juga punya sahabat cewek. Aku sama Yunita itu sahabatan banget. Oke. Dan dia malah, kalau Yunita malah udah kayak adik aku banget sebenarnya. Dan dia memang dia sahabatan sama In adik kandungku. real life? In real life. Oh, ada Aku ya? kenal dia dari Ada dia yang bocil. termasuk nggak Ada yang berhasil percaya, ya? Ada yang aku sih nggak percaya ya, tapi nggak tahu ada yang berhasil soalnya ya. Kan tapi Yunita juga kemarin ditanya gitu. Tapi aku Tahu juga nggak? biasa sih, maksudnya kayak temenan gitu sih nggak kenapa-napa ya, sebenarnya santai-santai aja ya emang. Maksud aku juga sama Risti, karena kita juga Iya, udah lama banget. Kita tuh sempat kerja bareng di 2010-an ya. project bareng. Satu project. Video klip pertama dari Bio waktu itu. 2007. 2007 deh ternyata. 2008. Ya benar. Berarti enak dong ngebangun chemistry-nya nggak susah karena Tapi kayak nggak ketemu kenal. lama Gua banget ketemu gitu. lama banget tapi pas ketemu kayak nggak ada Iya. kayak nggak ada yang berubah. Ada yang gitu. berubah. Benar. Jadi memang kita di dunia nyata di dunia. Jadi aku sekarang dia Risti, aku Risti, Vita sama Nita, kita berempat ketemu jadi deket banget juga memang. Kalian karena memang umurnya juga nggak terlalu beda jauh. Iya, kan? benar. Iya, benar. semuanya seangkatan. Dan memang buat nyatuin kita jadi sahabat tuh pada saat kita lagi produksi tuh emang ada reading beda ya. Kalau film kan ada reading lumayan panjang. Terus Kak Sabrina tuh sempat ngajak kita tuh kayak biar bonding, kita dibawa kita nonton bioskop yuk gitu. Kalian nggak perlu jalan-jalan, kayaknya memang udah bonding sendiri deh. Iya, cuma kalau ini Sebenarnya iya tapi sih. lumayan seru sih. Kita kayak diajak nonton tapi naik MRT dulu, terus kita makan bareng, terus foto box, terus pas di foto box tuh ada kejadian kayak kan yang namanya di Blok M tuh kan kayak Derby agak berbahaya ya sama anak-anak muda-muda itu kan. Terus kalian Tiba-tiba pakai Vita masker? gimana Vita? Aku pakai masker. Kita pakai masker. Cuman emang Vita ngisengin dari baju teriak, ada Derby Romero kata dia gitu langsung Jadi orang heboh. Vita ini emang kebetulan dia karakternya sama Mia juga mirip-mirip Iya, 11-12 iya. sama karakter di film. Karakter nyata dan karakter di film Iya, sama. dia Yang orangnya bagian sahabat serunya gitu loh. yang paling berisik lah biasanya. Nah, terus kemarin waktu kita mau foto box itu kan lumayan ngantri, Iya. lumayan banyak Iya, boxnya. nunggunya lama ya. Sebenarnya ada beberapa box yang kita bisa pakai. Terus si Vita tiba-tiba teriak tuh, Derby Romero gitu. iya dikasih semua box kita. Kita dapat kayak udah saya foto satu box kayak Kak masih bisa kok box yang lain katanya gitu. Itu kan beliin Dan kata banget. Derby kemarin ada foto jadi tempel di situ ya. Iya, masa ditempel waktu kita di situ. Oke, jadi itu cara kalian untuk ngebangun chemistry. Iya. Kayak gitu. Nggak susah dong, kayaknya nggak susah karena kan udah pernah project sebelumnya, umurnya juga sebaya. Itu segitu aja atau masih ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya? Ada reading-reading lagi. Kita reading banyak banyak kalau ketemu sih banyak. Kalau Risti mungkin baru sekali ketemu sama Nita sama Vita. Tapi langsung klop. Langsung klop. Alhamdulillah. Dia mah sama semuanya kayaknya bisa. Karena dia friendly banget Iya, juga dia kan. friendly, heeh. Oke, sampai akhirnya kalian main film ya dengan membangun chemistry. Ada kesulitan nggak sih antara karakter karakter asli dengan yang di film? Apa bedanya Risti yang asli dengan Nggak banyak beda sih. Sebenarnya nggak banyak beda. Iya, justru Danan itu juga gitu. tantangannya. Iya, Danan juga gitu. enak dong? Iya, maksudnya ya Justru malah lebih susah. Oh iya, kayak kenapa? buat Bukan lebih ngebedainnya susah gimana sih, ya lebih gitu. mungkin lebih challenging gitu. Dibilang susah mungkin
bukan susah gitu, tapi lebih ke apa ya, lebih menantang karena gimana cara kita harus memerankan Rizky harus memerankan tenis, Derby harus memerankan Danan. Iya. Jadi itu semua harus didesain kan, dari Iya. cara kita jalan, cara iya bener. ngomong. Kalau aku jadi lebih ke gesturnya sih, gitu. Gestur. Maksudnya kayak lebih gesturnya kan kayak gesturnya lebih, ya orang kantoran kan beda ya sama kita yang bekerja di seni kan lebih luwes, lebih santai. Nah kalau itu pasti kayak agak lebih sedikit, dia lebih kakuin sedikit, tapi tetap jadi kayak ngebedain pada saat di kantor sama teman-temannya. Nanti kalau di luar kantor tuh kita agak lebih santai ketawa-ketawa dibandingkan kalau lagi ada scene-scene yang di kantor, karena kan Lebih formal ya, emang orang kan biasanya gitu ya, di luar sama kerja tuh kayak agak sedikit berbeda kayak gitu. Terus kalau bedanya justru Risti sama Tanis adalah Tanis ini kan dia perempuan yang karirnya tuh di kantor, yang kayaknya aku nggak pernah kepikiran sih jadi orang kantoran sih. Oke. Jadi kayak ini sebuah pengalaman baru gitu. Ya paling nggak pernah ngerasain kerja di kantor. Iyalah, karena lah ngerasain ya. Aku juga pengen ngerasain di kantor gimana sih? Kamu juga enggak kan? Iya makanya. Tapi kayaknya kita juga mungkin kalau aku Ini sih aku mikir nggak akan bosenan bisa. enggak sih Aku kayaknya? nggak akan bisa. Bosenan sih, Iya, bosenan. benar. Karena udah terbiasa mobile kesana kemari kan ketemu banyak Karena orang. kan itu kan kayak monoton ya, waktunya hari-hari di situ, jam kerjanya, kerja di depan komputer gitu loh. Sebenarnya pernah tahu ngerasain kayak kerja kantoran. Stripping itu kan kayak kantoran. Bener, tapi kan kita ganti-ganti set Iya, ya. Lu iya. kalau di kantor gini terus nih kayaknya agak gimana ya gitu. Kalau Derby bedanya apa? Derby yang asli sama karakter? Jangan ketawa. Enggak, gue gak ketawa. Beda banget. Bedanya mungkin kalau bedanya apa ya? Kalau bedanya mungkin secara pengalaman pasti berbeda gitu. Secara traits banyak banget kemiripannya. Mungkin yang beda adalah Danan itu lebih cool menurut Iya, aku. masa? Menurut aku Danan itu lebih cool. Derby nggak cool. Karena gue selengean. Karena kan kalau Danan ini dia ada di posisi kayak dia sahabatnya 3 cewek-cewek gitu loh. Dia sahabatnya geng cewek-cewek dan nggak umum kan ngegeng, Iya. nggak banyak gitu ngegeng yang ada cowoknya 1 gitu. Dan dia berhasil. Oke. Dalam proses syuting ada momen apa yang nggak terlupakan? Aduh banyak. Cerita dong. Kita jadi gini, kan ceritanya ini kan memang kalau bagian kalunanya tuh bagian yang apa ya? Ya sedih, deep, serius gitu lah ya menurutku. Capek banget. Nah, kalau Kalau bagiannya happy. kita bagian yang happy gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya ditanyain gimana ya, aku ngerasanya ya scene kita tuh scene yang Happy happy semua, aja kan? semua. Karena kita scene-nya tuh paling banyak adalah cari rumah. Ya. Jadi scene kita tuh kayak banyak banget lokasi-lokasi yang berbeda yang sahabatan berempatnya ada gitu. Pergi makan, apa lebih banyak memang scene fun-nya kalau yang berempat. Cuma kemarin lucu juga makanya pas screening kalian kaget banget kan? Kamu sama Vita Iya, kaget karena kan banget. aku cuman taunya bagian happy-nya. Aku emang baca full skripnya semua, tapi kan aku nggak fokus lagi, cuman selewat aja kan sekali baca, habis itu fokus sama scene aku gitu. Pas nonton ternyata kayak nangis banjir, ketawa, nangis Banjir. ketawa, terus pulang-pulang energiku habis kayak, aduh energiku habis banget karena jujur filmnya buat aku kena banget di aku dan itu relate banget. Jadi kayak emang benar sih kalau memang dibilang kita Kaluna karena memang pasti ada momen-momen kejadian di hidup Kaluna yang terjadi di hidup kita. Mungkin beda setting Mungkin dan beda dulu level aja. gitu ya, atau misalnya kayak misalnya sekarang kita udah bisa lewatin, tapi saat-saat berjuang dulu tuh kan kita pasti pernah ya ada di situasi berjuang, itu binder banget gitu. Kalau Derby apa? Yang nggak terlupakan selama proses syuting? Sebenarnya keseruan kita itu banyak banget karena Vita itu juga kelakuannya emang Ya Vita dan Derby sih, lebih tepatnya kayak mereka berdua tuh kayak yang seru, berdua aja gitu kalau digabungin tuh kayak meledak-meledak gitu. berantem lucu tapi maksudnya berantem lucu. Iya. Berantem. Kalian banyak itu nggak sih? Apa banyak nggak sesuai dengan skrip jadi banyak Improve? Enggak, kita sebenarnya nggak terlalu banyak improve. Vita lumayan banyak dia, Tapi dia juga bilang dulu sama jadi semua Kak Sabrina. based on discussion dulu sama Sabrina direkturnya. Kalau aku lebih banyak memang stick to the script sih kalau Aku juga. karena memang di situ udah kita desain kan untuk karakter Dandan seperti apa. Mungkin ada beberapa lebih kayak ke Kalau aku improve mungkin reaksi-reaksi sih yang lebih improve paling lebih ke kayak. reaksi. Tapi aku kayak gesture gitu-gitu kan memang semua didesain aku sama Sabrina karena kita pengen permasalahan mungkin tantangan buat kita juga semua pemain di HSL ini adalah karena ini kan dari buku, dari novel. Iya benar. Dimana pembacanya udah banyak banget Dan udah punya bayangan imajinasi sendiri. interpretasi sendiri. Itu berat loh. Bener, apalagi kalau kayak Tanis kan di sini nggak dicantumin ya, dia pakai jilbab apa enggak gitu loh. Iya. Jadi emang kayak ya ini harus membangun Tanis yang ada di novel tapi dengan versi aku gitu. Iya. Sebenarnya kalau film dari novel tuh agak berat ya karena kan orang punya ekspektasi. Bayangannya tuh kan kayak luas banget kan gitu, tiba-tiba bener. dijadikanlah sosok seperti kan Iya. itu. Tapi belum tayang juga ya. Tapi orang-orang udah mulai komentar kok pemainnya ini sih, ada nggak sih? Kan sekarang kalau screening tuh udah dimulai. Kayak Udah. kemarin tuh kita udah nonton bareng sama apa namanya bukunya Pembaca, pembacanya pembaca. gitu udah nonton Gimana kemarin respon nobar. mereka? Respon Alhamdulillah mereka sih semuanya oke ya, merasa semua case-nya memang pas ya. pas dan Insya memang Allah. Almira sendiri ngerasa memang ini semua
pemainnya memang cocok sesuai dengan apa yang dia Masya bayangin. Gitu sih. Jadi kalau sampai sekarang sih kayak semua respon yang nonton sih nggak ada yang kayak kok pemeran ini nggak cocok sih atau nggak sesuai ekspektasi sih, enggak ya. Dan semua benar-benar pas pada porsinya, semua karakternya itu jadi. Ya. Di film ini semua karakternya jadi sama kayak di buku. Maksudnya mendekati apa yang ada di buku gitu. Karena susah ya kalau buku itu kan imajinasi interpretasi orang kan beda-beda. Tapi kalian tuh termasuk pemain yang suka diskusi sama sutradara nggak sih? Ini gimana sih? Ini gimana sih? sangat. Nah, Pasti kalau aku bener-bener nanya sih kayak Kak Sabrina tuh maunya Tanis yang kayak gimana gitu. Maksudnya kan biar gimana pun pasti Ristinya nggak akan lepas ya dari karakter Tanisnya ini. Tapi kan dia bisa ngasih tahu bahwa imajinasinya tuh seperti ini. Terus kayak kalau aku lebih kayak kedekatan itu loh, touch-nya kan kalau kita kenal baru di kantor sama udah lama banget pasti nempel-nempelnya beda gitu kan sama si Kaluna gitu kan. Dan dia bilang ini kalian sahabatnya dari SMA, berarti kan kayak udah lebih deket banget gitu kan. Jadi memang aku bisa banyak gestur yang sentuh, menenangkan seperti itu sesuai sama karakternya aku. Risti ini film keberapanya Risti sih? Ini film keberapa ya? Tapi kayaknya Risti lebih banyak sinetron ya dibanding film. Tapi kalau film mungkin ini 5 atau 6 deh. Tapi setelah 15 tahun aku stop film, ini baru film lagi. Nah, ini mau nanya dulu nih, apa perbedaan sinetron dan film versinya Risti, dan Risti lebih senang yang mana nih sebenarnya? Aku senang dua-duanya sih. Kalau sinetron kan saya bisa menabung ya. Benar. Jadi kalau aku pribadi kayak sama-sama punya tantangan. Aku ngerasa di stripping pun sama-sama punya tanggung jawab. Tapi memang kalau di film mereka tuh pasti cari karakter yang umum di aku. Selalu protagonis yang sedih, yang jadi korban, yang menangis itu selalu. Tapi pada saat aku dapat film, justru aku nggak pernah dapat film yang bener-bener kayak sinetron. Jadi kayak misalnya film pertama aku waktu itu Pocong 2, aku juga cukup bukannya jahat ya karakternya, tapi dia mungkin kayak lebih keras sama kakaknya pada saat itu. Terus film yang berikutnya lagi di Best Friend nggak aku banget gitu kan. Ceritanya dia yang gaul, lumayan tomboy, pemberontak, pakai wig waktu itu kan. Jadi memang kayak di film tuh menurut aku bisa lepas dari karakter yang umum orang tahu gitu. Nah kalau yang Tanis ini pada saat aku kembali aku justru ngerasa kayak oh iya mungkin orang ngerasa beberapa temanku tuh yang udah nonton kayak lo kayak nggak acting gitu. Menurut mereka kayak lo tuh bener-bener sesantai itu gitu. Kayak aku dalam situasi yang ya kok nggak kelihatan nervous baru balik, atau kayak mereka lihat lo bener-bener kayak sama teman biasa kita lagi ngantor gitu. Aku bilang oh ya tapi itu tantangannya sih sebenarnya karena terlihat santai padahal sebenarnya di dalam badannya deg-degan karena aku baru kembali lagi ya gitu kan. Dan aku pun masih kayak ada scene aku rasa kayaknya gue ngomong kecepatan deh, mungkin karena deg-degan ya, jadi kayak pengen cepet gitu kan. Kalau kita baru balik tuh kan di hari-hari awal syuting tuh kayak kok gue ngomong ngebut banget ya pas aku nonton. Mungkin orang nggak nge, tapi kitanya kan mengkoreksi diri kita sendiri gitu. Kamu bagus banget kok, Ti. Maksudnya emang cocok banget sebagai Tanis juga dapet banget. Karakter Tanis ya, Masya Allah, terima kasih. Pujian dari rekan kerja sebenarnya. Sebenarnya kita bagus karena rekan kerja kita bagus sebenarnya. Jadi kalau aku pribadi kayak aku pun ngeliat Danan kayak aku sebel banget, kayak aku habis nangis dia nyeletuk karena Danan tuh kayak ketawa di film itu. Di film itu jadi kayak Danan nyebelin banget, kayak orang habis sedih tiba-tiba ketawa terus dibikin sedih lagi sama nyebelin tapi charming kan? Iya. Nah itu. Enggak sih kalau itu gue. Danan tuh emang nyebelin tapi charming gitu Danan. Danan tuh tapi buat aku dia berhasil membuat yang kemarin gitu ya, jadi terganti sama Danan. Menurut aku sih kayak gitu. Amin. Tapi tetap positif gitu loh ya nggak sih? Maksudnya kan kayak ya Derby cukup stuck lah sama karakter itu dong pasti, dan karakter Danan ini sama-sama pasti cewek-cewek bakalan heboh tapi beda versinya. Beda versinya. Gitu. Amin. Versinya beda. Dari karakter yang kalian mainin ada nggak sih yang ngaruh ke kehidupan kalian? Tapi bukan soal Tanis ya, kalau aku justru filmnya ya, kayak bagaimana film itu berjalan, memang aku jadi kayak lebih menghargai hal-hal kecil sih. Jadi kayak maksudnya kayak punya sahabat tuh dihargai. Kita tuh bersyukur gitu loh punya sahabat, punya keluarga. Di film ini juga kayak keluarga kita kayak apapun itu yang Tuhan kasih, disyukurin gitu kan ya. Terus abis itu kalau aku sih lebih kayak ngelihat Kaluna, dia tuh kayak self control, nabungnya tuh hebat banget. Dan itu kayaknya aku kurang seperti itu gitu kan, kayak aku selama ini sabar Kaluna tuh sabar banget, dan dia self control, dia pengen sesuatu dia kayak gitu. Kalian belajar dari karakter-karakter lain. Kalau Derby, dari karakter yang Derby mainin tuh ada nggak sih kok ngefek ya ke kehidupan pribadi aku gitu? Sebenarnya dari semua karakter yang pernah aku mainin itu semua ada efeknya. Karena kan biar gimana pun mungkin ini salah satu apa ya, kalau ini personal ya dari aku gitu. Enak, bukan nggak tahu dibilang enaknya apa. Mungkin poin plusnya jadi aktor adalah kita bisa merasakan kehidupan orang lain. Betul, itu pengalaman yang mahal. Dan itu tuh happy, maksudnya kayak happy banget. Kita jadi kaya kan, kaya pengalaman orang. Betul. Dan itu bisa kita
di film yang mungkin pengalaman yang ceritanya buruk, ada Betul. pengalaman yang traumatis, Iya. atau pengalaman menyenangkan, pengalaman apapun. Itu kan setiap selesai sebuah film, kita harus keluar dari karakter itu. Betul. Begitu Udah keluar dari selesai ya. udah selesai, tinggalin karakternya, tapi kan apa yang sudah dilewatin jadi memori kita kan. Iya, benar. Jadi kita tahu, jadi setiap film itu pasti kita belajar hal baru. Kalau aku sih gitu. Iya, Betul. Yang akhirnya menjadikan aku yang hari ini. Gitu. betul. Ini agak mundur lagi ke belakang ya. Ini kan karena diangkat dari sebuah novel, itu kalian diwajibin nggak sih? Kalian harus baca novelnya gitu? Atau sebenarnya enggak sih? Yang penting baca skripnya aja. Karena ada pemain yang bahkan skrip itu satu skrip nggak dibaca, cuma bagian dia doang yang dibaca. Ya. Sebenarnya nggak bisa sih, kalau skrip itu kan memang harus dibaca. Iya, kalau Skrip aku sih itu baca full, wajib. ya. Baca full. Sebenarnya novel ini itu balik lagi ke ke aktornya menurut aku. Gitu. Iya. Kayak aku personally aku nggak baca Iya. waktu itu. Begitu pertama kali masuk, karena waktu itu juga udah mepet. Iya, Aku iya. masuk terakhir soalnya kebetulan. Oke. Udah pas mau syuting aku baru masuk, karena sebelumnya hampir nggak masuk karena scheduleku bentrok. Tapi ternyata schedule syutingnya berubah. Aku pas udah mau balik dari luar negeri waktu Oke. itu, jadi bisa langsung masuk. Aku nggak punya waktu yang terlalu panjang untuk nge-ekspor Iya, iya. satu buku. Jadi yang aku ambil adalah intinya untuk bikin core memory Iya. Danan gitu untuk Iya, karakterku. Jadi yang diambil adalah scene-scene arc-nya Danan yang penting yang bisa aku pakai untuk jadi bensin aku ngebangun Danan Iya, waktu iya, itu. iya. Secara skrip soalnya kan udah jelas, aku ngobrol langsung sama Sabrina, dan Sabrina kan sama Almira udah diskusi juga apa yang mau ditunjukin secara visual gitu. Jadi di situ waktu itu PR-nya adalah dari buku aku ngambil intisarinya lah untuk si Danan. Aku mencari pengalaman-pengalaman Danan dalam buku yang aku rasa memang ini yang akan relate sama penonton nantinya gitu. Oke. Jadi ini pemain-pemainnya nggak ada pemain-pemain baru ya? Berarti pemain-pemain yang emang udah punya pengalaman. Pemainnya semuanya Iya, kayak semuanya. Berarti syutingnya nggak susah dong? Syutingnya lancar banget. Proses syutingnya berapa lama sih? 30 berapa hari? Iya, satu bulan ya? Satu bulan. Kalau syuting days-nya iya, tapi selama syutingnya hampir 2 bulan berarti kalau total. Lokasinya di Jakarta? Jakarta semua. Jakarta semua. Oke. Menurut kalian kenapa orang-orang harus nonton film Home Sweet Loan ini? Karena film ini benar-benar Hari-hari banget ya? Iya, ini film ini adalah film kita gitu. Oh. Kaluna itu sebenarnya kita. Jadi aku yakin banget semua teman-teman di luar sana nih pasti pernah menjadi Kaluna. Dan mungkin masih banyak Kaluna-Kaluna di luar sana yang masih menjalani struggle yang sama sama Kaluna. Oke. Yang film ini mungkin buat aku adalah film yang dimana filmnya sangat ringan, tapi juga sangat menyentuh. Gitu. Betul. Jadi ini bukan jalan cerita yang kita mikir karena plotnya bertukar-tukar ya. Ini benar-benar berjalan. Ini simple. Nonton sesimpel itu, tapi juga ternyata di film ini tuh banyak banget yang kayak aku ngerasa aku di bioskop tapi kepala aku tuh kemana-mana gitu loh. Kayak aku kembali nge-refresh ke yang dulu, aku ingat keluargaku, aku ingat papa mamaku gitu loh. Jadi kayak pernah berjalan berjuang sama seperti Kaluna. Iya, jadi aku ngerasa banget bahwa ini adalah film untuk pejuang hidup, dan aku rasa semua orang berjuang ya untuk hidup gitu ya dengan versi mereka masing-masing. Dan di sini lebih kayak kalian tuh jadi punya semangat dan mimpi lagi. Karena ada satu bagian kalimat di film ini yang kena banget sama aku. Kaluna ngomong bahwa ternyata orang kayak gue buat bermimpi aja mesti tahu diri ya. Wow. Tunggu. Wow. Iya. Apa? Ternyata Bermimpi aja harus tahu diri. Bermimpi harus tahu Kenapa diri. tuh begitu tuh? Ya, Bukannya kita harus bermimpi setinggi Nah, lagi? betul, mimpi tuh kan bisa jadi apa aja Iya. gitu. Bahkan mau mimpi jadi mermaid, mau jadi princess pun Iya, boleh iya. gitu kan. Kenapa dia bisa berkata seperti berarti itu? saking bebannya berat dan pelik hidupnya, dia sampai kayak ternyata gue tuh kayak pengen punya sesuatu aja tuh gue tahu diri, mimpi aja tahu diri gitu loh. Dan sebenarnya ya justru di film itu yang kena banget di aku kayak iya sih, emang sometimes saat kita lagi terpuruk, kita mikir kayaknya emang hidup gue tuh kayak gini, emang gue nggak deserve untuk lebih baik, gue nggak kayaknya terpatahkan. Dan di film ini insya Allah sih bisa jadi semangat baru buat yang nonton. Film ini lebih kayak ke penyemangat dan pelukan hangat Iya. buat Kaluna-Kaluna dan para pejuang hidup di luar sana. Gitu. Iya, bahwa kalian nggak sendirian, bahwa yang kalian laluin itu banyak orang-orang satu bioskop yang juga merasakan yang sama-sama kalian. Jadi yuk bangkit, yuk semangat, yuk bermimpi lagi. Dan gitu. aku maksudnya kita sebagai pemain nonton aja film ini heartwarming banget. Ya. Oh ya. Begitu selesai itu kita kayak punya semangat baru. Iya. Kita kayak ke recharge, ke refresh gitu. Karena banyak banget sih nyentil-nyentil pesan moralnya yang atau nggak kejadian-kejadian yang kayak celetukan sahabat atau bahkan cuman kayak di handphone atau apa yang kayak iya bener lagi gitu kayak jadi respon penonton tuh nggak cuma nonton diem, tapi kayak Mikir. ada yang ketawa, nangis, tepuk tangan gitu-gitu loh. Banget. Jadi mereka kayak gitu. Waduh, happy banget tuh. Kayak gitu tuh. Jadi Sebagai seorang pemain, nah iya, respon jadi penonton. kita udah 2 kali tuh ngeliatin kayak seneng banget ya di bagian-bagian punchline tertentu mereka kayak ngakak gitu. Jadi kita happy banget sih. Aku di screening kedua aja masih ketawa-tawa dan masih nangis. Iya, benar. Udah kedua kali screening kedua. Dan kita kan kemarin sebenarnya dia kayak gini, jangan nangis gitu. Ya enggak, aku kuat, aku bilang gitu. karena dia kemarin nangisnya wah.
Oh, oke. Ya. Relate kali sama Ya karena Banget, relate sih, jadi semua relate sebenarnya. semua relate. Jadi screening Dia bilang pertama gue kali. dia juga nangis loh. Nah, aku nangis banget. Aku nangis banget. Laki-laki lain sebagai penonton nangis juga. Banyak banget. Serius. Banyak Cewek, banget. cowok Dia nangis ingat karena dirinya sendiri, aku juga pejuang segitu kali Iya, ya. iya, karena semua yang dialamin kalau ini kita udah pasti pernah ngalamin. Tapi mungkin dengan settingan dan level yang berbeda aja. Iya. Nangisnya kemarin, wah, sampai parah habis gue tisu. Aku lihat-lihatan, ini aku di tengah. Ini kita screen pertama ini aku aku di saling tengah. sama Derby. Ini Risti, sini Yunita. Aku udah sama Yunita tuh udah lihat-lihatan mulu, nangis berdua mulu kan, nangis. Terus aku udah sampai udah kita jangan lihat-lihatan dulu, ntar nangis lagi gitu. Karena banyak banget juga pengalaman hidup kita yang aku Karena sama kan Nika tuh sahabatan banyak kan, sama. mereka Karena jadi saling sahabatan. tahu. Jadi kita sama-sama tahu mana yang bikin aku nangis banget, mana yang bikin dia nangis banget, kita tahu. Udah nih, udah gue nggak mau lihat ntar gue nangis lagi. Pas lagi gini nengok ke Risti, ya aduh dia lebih parah lagi nangis ya. Udah ya, tisu tuh stok udah habis, udah pakai tangan gitu Pakai loh. tangan. Udah kayak gitu. Udah akhirnya mewek bertiga ya udah pegangan tangan mewek udah. Iya. Nangis. Derby dari semua skrip itu satu, kalau tadi kan Risti punya satu kalimat yang dia ingat ya. Kalau Derby ada satu kalimat yang Derby ingat banget gak? Satu Bukan quotes kalimat, gitu atau satu apalah. scene. Satu Ada satu scene, scene oke yang apa? aku nanti aja itu kalian nonton aja di bioskop. Ya penasaran Nanti ini. nonton itu. Gak boleh nge-skill dikit ya. Ini karena udah, aduh jadi spoiler. Ini golden scene. Ini ya, golden berarti. scene. Karena pada saat syuting, aku pas ada di situ lagi di saat aku sekalian nemenin Yunita pengen lihat karena aku penasaran banget sama scene itu. Karena scene itu relate banget sama aku, buat aku personally. Jadi udah aku di situ. Oh, Derby nggak main, Derby lihat. Lihat, aku lihat dong ini scene-nya Yunita. Oke, terus? Nonton di situ, pecah. Aku juga udah mau nangis itu nahan banget aku di saat. Nah, yaudah nanti nonton aja ya teman-teman di bioskop mulai tanggal 26 September. Kalian cerita gini aja kalau lagi Kayak udah kebayang ya? Iya, kebayang maksud aku juga hidupnya berjuang juga sih. Iya betul, maksudnya kayak kita semua tuh berjuang dan kayak pada saat kita promo awal ya, promo awal itu ada namanya bilik curhat. Ya. Jadi dibuatlah bilik curhat Masih ada itu. kok nanti kita mau ada mau lagi dibikin kan? lagi ya. Jadi Yes, kita akan ada bikin dibuat lagi. kayak rumah kecil bilik curhat itu, dimana pas kita masuk waktu itu aku datang yang di Sarinah itu ada Kaluna ngomong, hai gue Kaluna, dia ceritain dulu soal hidupnya dia pejuang hidup dan lain-lain. Terus dia bilang sekarang kalian boleh cerita. Gitu. Jadi ngelihat dia aja udah mau nangis, terus aku pas kayak wah gila sih itu pecah dan ternyata semua orang tuh ngeluarin unek-unek gitu loh sendiri karena kayak semua pengen didengar kan. Sementara kan kita ada di lingkungan rumah yang misalnya problemnya ada dalam situ. Kalau kan kita nggak bisa ngomong cerita, kayak misalnya Kaluna dia ngomong sama bapak ibunya misalnya Bu Pak ini berat, pasti orang tua bakal kayak maafin ya saya tuh ngerepotin kalian, saya nggak gitu loh kan jadi kayak Tau gak sih aku gitu. dengar ngomong kayak gini, kalian ngomong gini aja udah pengen nangis. Ya itu energinya Home Sweet Loan tuh ya kayak gini. Ini banget. Kita pas nangis-nangisan pertama itu justru bukan pas udah nonton filmnya, tapi baru Lihat launching trailernya. trailer dan soundtracknya. Itu kita udah Abis ini nangis. aku mau lihat. Dan Kita pecah. lagunya juga wah, parah sih pecah. Kita kayak Pecah. ini belum nonton film Pas ini press udah kan kayak mata gini. kita udah sembab. Dan di depan tuh opera-opera mic tuh kayak Udah pada nangis, beneran nangis tuh Nangis semua. operan mic. Gitu sih. Dan sometimes kayak emang jangan ditahan, gak usah pura-pura kuat, lepasinnya tangisin gitu loh. Iya. Nanti abis itu kan kita kayak lebih lega gitu kan setelah udah nangis. Pokoknya setelah nonton ini, kita yang pemain aja keluar dari bioskop tuh rasanya lega. Iya. Karena mungkin gini ya, maksudnya Sandwich Generation itu kan ada menurut aku karena culture. Iya betul. Iya kan, karena culture di Iya, mungkin di betul, barat nggak kayak kita gitu nggak. Di Masing-masing. di Arab nggak begitu loh di Arab. Masing-masing ya kan, iya. Orang-orang Arab tuh ngeliat orang Indonesia pejuang banget ya orang-orang Indonesia. Iya. Karena kalau di Arab kan perempuan benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Tapi kita nih pejuang tahu orang-orang Indonesia tuh pejuang Kita tahu. semua pejuang hidup Dan mungkin gitu. karena ini dinormalisasi juga gitu, Iya. udah terjadi begitu lamanya. Iya. Banyak banget orang yang akhirnya merasakan sebenarnya terbebani tapi nggak berani ngomong atau dia cuma Iya, pendam iya, aja karena mungkin Karena kalau udah jadi normal kayak gitu udah kan. karena udah jadi normal. Karena kalau kayak aku pribadi mikirnya bahwa kalau punya anak tuh tanggung jawab, kalau punya Orang orang tua tua berbakti, tanggung jawab, ya berbakti. kan, berbakti. Kalau sama saudara siapa lagi kalau bukan saudara yang bantu gitu loh. Jadi kayak Iya. selalu ya ada udah di stuck- situ stuck jadi dia situation. stuck. Tapi ternyata mungkin banyak banget pejuang-pejuang di luar sana yang ngerasa sebenarnya gue pengen ngeluarin supaya gue bisa lega, itu nggak ada tempatnya. Nah di sini Iya. kemarin di bilik curhat Iya. itu teman-teman yang curhat banyak banget. Itu orang umum yang curhat buat. Orang Iya, umum nangis. Jadi waktu itu di salah satu Wow. stasiun kereta api ditaruh gitu kan karena memang kan Kaluna kemana-mana dia saking dia Berarti mereka oke tuh kayak sama mereka ditayangkan. Iya. Iya dia memberikan izin dan emang kayak nangis-nangis sih curhat bahwa banyak banget ya emang kayak nggak ada sih orang yang hidup nggak punya masalah gitu. Iya, dan Semuanya kadang-kadang punya mereka cuma masalah. pengen didengerin kan. Betul. Iya. Nah mungkin kita di sini juga mungkin kalau cerita lu jangan gitu lah. Ada Kalau nggak gini cuma gitu adu nasib lah. Jadi adu jatuhnya. nasib biasanya. Ya, jadi kayak gitu. Dan di film ini pun itu kayak jawaban untuk semua keluh kesah itu menurut aku. Ya.
Dan memang di film ini juga kayak sahabat tuh support system, bahwa ternyata kadang ada orang-orang yang pertama kali kita telepon, kita hubungin kalau butuh sesuatu, karena kalau kita langsung ke keluarga itu berbenturan gitu kan sama mereka, takutnya nyakitin atau gimana gitu. Dan memang jadi kayak ya ini sih menurut aku film yang sangat relate sama kehidupan kita semua sehari-hari, manusia banget. Oke. Wow ya, jadi untuk kalian yang merasa bahwa diri kalian adalah seorang pejuang ya, kadang-kadang kita lelah dalam perjuangan, kalian wajib nonton film ini supaya tetap terus berjuang dan kalian nggak terasa sendirian. Dan jangan pernah stop bermimpi sih. Jangan pernah stop bermimpi. Oke, filmnya seperti apa? Nanti saya mau lihat trailernya karena aku tuh udah ke Mesir malam ini. Iya, jadi nggak bisa ikut nonton ya. Iya, kapan sih itunya Premiernya 18 dan mulai tayang di bioskop-bioskop 26 September. 26 September. Ajak dong teman-temannya buat nonton, silakan. Teman-teman, jangan lupa untuk nonton film HSL mulai tanggal 26 September 2024 di bioskop tayangan kita. Makasih ya. Rizky Ahmadian, sukses filmnya. Thank you banget. Semoga ini tidak hanya sekedar kerja yang kalian lakukan, tapi jadi juga amal jariah ya, karena menyemangati orang lain gitu. Thank you udah datang ke sini. Thank you udah diundang. Thank you. Thank you for watching. Bye.